Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 yang berkata demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup, kita tak jarang dihadapkan pada badai dan gelombang kesulitan. Saat itulah pengharapan menjadi jangkar yang menahan kita agar tidak terombang-ambing oleh keputusasaan. Pengharapan bukanlah sekedar angan-angan kosong, melainkan keyakinan teguh akan adanya kebaikan, pertolongan, dan masa depan yang lebih baik, meskipun saat ini kegelapan tampak pekat. Mengapa pengharapan begitu penting di tengah kesulitan? Karena pengharapan dapat menjadi yang pertama, sumber kekuatan. Pengharapan memompa semangat dan memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah maju. Ia adalah bahan bakar yang mendorong kita untuk mencari solusi dan tidak menyerah pada keadaan. Tanpa pengharapan, kesulitan dapat melumpuhkan dan merenggut inisiatif kita. Pengharapan membuat kita mampu bangkit ketika tubuh dan jiwa terasa lelah, ketika langkah seakan tertahan oleh kegagalan dan kekecewaan yang datang bertubi-tubi. Karena di dalam pengharapan ada suara lembut yang berkata bahwa hidup kita belum selesai, bahwa masih ada rencana Tuhan yang sedang dikerjakan, bahwa setiap air mata yang jatuh tidak sia-sia, dan bahwa setiap doa yang kita naikkan tidak pernah terbuang percuma, sehingga sekalipun keadaan belum berubah, hati kita tetap dikuatkan untuk berdiri, berjuang, dan melangkah dengan keyakinan
bahwa Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kita. Yang kedua, mengapa pengharapan begitu penting di tengah kesulitan? Karena pengharapan dapat menjadi cahaya dalam kegelapan. Ibarat lentera di malam gelap, pengharapan menerangi jalan di depan kita. Meskipun kita belum bisa melihatnya dengan jelas, ia memberikan perspektif bahwa kesulitan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan yang lebih besar. Pengharapan menolong kita melihat melampaui apa yang tampak oleh mata, memberi kita sudut pandang baru bahwa kegelapan bukanlah tempat kita tinggal selamanya, melainkan hanya lorong yang harus kita lewati. Sebab di balik setiap malam selalu ada pagi yang Tuhan sediakan, dan di balik setiap lembah ada puncak yang akan kita capai. Sehingga sekalipun saat ini terasa suram, pengharapan menuntun kita untuk terus berjalan dengan keyakinan bahwa terang Tuhan sedang menanti di depan. Yang ketiga, mengapa pengharapan begitu penting di tengah kesulitan? Karena pengharapan dapat menjadi ketahanan mental. Pengharapan melatih ketahanan mental kita ketika kita percaya bahwa ada harapan di balik kesulitan. Kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi tekanan, kekecewaan, dan rasa sakit. Kita belajar untuk bangkit kembali setelah terjatuh. Dalam pengharapan kita belajar untuk tidak menyerah pada ketakutan, tidak membiarkan luka masa lalu mengikat langkah kita, dan tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan siapa diri kita. Karena kita sadar bahwa Tuhan memegang masa depan kita, dan bahwa setiap proses yang kita jalani sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih berserah, sehingga kita tidak hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh melalui setiap badai kehidupan. Yang keempat, mengapa pengharapan begitu penting di tengah kesulitan? Karena pengharapan dapat menjadi fokus pada solusi. Orang yang memiliki pengharapan cenderung lebih fokus mencari solusi daripada meratapi masalah. Keyakinan akan adanya jalan keluar mendorong kreativitas dan inovasi dalam mengatasi tantangan. Pengharapan mengubah cara kita berpikir dari sikap menyerah menjadi sikap percaya, dari keluhan menjadi tindakan, dari keputusasaan menjadi langkah kecil yang penuh makna, sehingga kita tidak lagi terjebak dalam lingkaran masalah, tetapi mulai melihat kesempatan, membuka hati untuk ide-ide baru, berani mencoba kembali, dan terus melangkah dengan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan iman akan membawa kita semakin dekat pada jawaban Tuhan. Kita melihat beberapa ayat tentang pengharapan di tengah kesulitan. Ayat yang sudah menjadi hafalan kita, Yeremia 29 ayat 11, mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita. Bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun, pengharapan kita berakar pada keyakinan akan kasih dan rencana Tuhan. Roma 5 ayat 3-5 mengatakan, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita,
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini menunjukkan bahwa kesulitan dapat menjadi proses pembentukan karakter yang pada akhirnya menghasilkan pengharapan yang teguh. Mazmur 27 ayat 13 dan 14 mengatakan, "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Pemazmur menyatakan keyakinannya akan kebaikan Tuhan di tengah situasi sulit dan mendorong kita untuk tetap berharap dan menguatkan hati kita. Ada sebuah contoh kisah nyata, yaitu Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun karena memperjuangkan keadilan di Afrika Selatan. Nelson Mandela tidak pernah kehilangan pengharapan akan kebebasan dan kesetaraan. Keyakinannya yang teguh akhirnya membuahkan hasil dengan runtuhnya apartheid dan lahirnya Afrika Selatan yang demokratis. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, Frankl mengamati bahwa orang-orang yang mampu bertahan adalah mereka yang memiliki makna dan tujuan hidup, serta harapan akan masa depan. Pengalamannya ini melahirkan buku inspiratif, yaitu Man's Search for Meaning. Selanjutnya, di dalam pengharapan, kita harus fokus pada hal positif. Alihkan perhatian kita dari masalah ke hal-hal yang baik yang masih ada dalam hidup kita. Sekecil apapun itu, bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang kita terima dapat menumbuhkan rasa optimisme. Mencari dukungan, berbagi beban dengan orang-orang terdekat, keluarga atau teman dapat meringankan perasaan dan memberikan perspektif yang baru. Berpegang dalam iman dan nilai. Jika kita memiliki keyakinan spiritual yang bersandarkan pada iman kita, nilai-nilai yang kita pegang dengan teguh juga dapat menjadi kompas yang mengarahkan kita melalui kesulitan. Selanjutnya, di dalam pengharapan, kita harus mengambil tindakan. Jangan terpaku pada besarnya masalah. Pecah menjadi tugas-tugas kecil yang dapat kita atasi satu persatu. Setiap langkah kecil menuju solusi akan menumbuhkan rasa pencapaian dan harapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di tengah kesulitan yang mungkin sedang kita hadapi saat ini, mari kita memilih untuk memelihara pengharapan. Ingatlah, setiap badai pasti berlalu, dan di balik awan gelap selalu ada mentari yang menanti untuk bersinar kembali. Pengharapan adalah kekuatan yang akan menuntun kita melewati lembah kekelaman menuju terang masa depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Allah yang kami puji dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu yang mengajarkan kami, menguatkan kami, membimbing kami,
memberikan kami pengharapan di dalam Engkau. Kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan pengharapan sejati. Kuatkanlah iman kami di tengah badai kehidupan. Ajarlah kami untuk tetap percaya, sekalipun keadaan belum berubah. Dan tolong kami untuk terus melangkah dengan keyakinan bahwa Engkau memegang masa depan kami, sehingga dalam setiap situasi kami tetap memuliakan nama Tuhan dan hidup dalam terang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.